Dan ya, kita kembali lagi ya setelah beberapa kali kita melakukan pembelajaran atau kita banyak banget belajar. Nah, di episode sebelumnya kita telah belajar nih yang namanya adalah Sweetcase, yaitu temannya dari if then else. Nah, buat teman-teman yang kemarin belum mengikuti episode kita, episode bahasa pemrograman C++ bersama dunia coding, diharapkan untuk menonton dulu lah dari episode pertama. Itu udah ada di playlist kita ya di dunia coding, supaya nantinya di episode kedepannya teman-teman bisa mengikuti dan lebih jelas pada saat pembelajarannya seperti itu. Nah, di sini untuk pada hari ini, karena kita sudah belajar yang namanya logika, terus if, Sweetcase, aritmatika, input output. Pada materi kali ini kita akan belajar yang namanya itu looping. Jadi kita akan belajar yang namanya looping atau perputaran. Nah, teman-teman, di looping ini biasanya program looping ini digunakan ketika kita ingin membuat sesuatu yang di dalamnya itu ada perputaran-perputaran. Kayak misalkan kita bisa menggunakan aritmatika di dalam looping, atau mungkin memunculkan banyak sekali teks dalam looping. Nah, lebih seperti itulah gunanya looping atau looping di dalam Sweetcase, di dalam bahasa pemrograman C++. Langsung aja ya, seperti biasa ya pada umumnya kita belajar, teman-teman bikin gitu sebuah file CPP-nya. Seperti biasa kita pakai Yostream dulu, terus SPSTG sama main. Nah, untuk fungsi looping ini sebenarnya di dalam perkuliahannya, kalau misalkan teman-teman ini ada yang masih kuliah, ini adalah suatu hal yang bisa dibilang agak rumit agak rumit dipelajari. Nah, untuk looping sendiri, sintak dasar. Jadi sintak dasar untuk melakukan looping adalah seperti berikut. For. Nah, ini adalah sintak dasar kalau misalkan kita ingin menggunakan atau melakukan looping di bahasa pemrograman C++. Jadi template itu seperti ini fungsinya, for. Jadi ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan loopingnya. Terus ada kondisi di dalamnya. Ini sama seperti if, tapi yang membedakan adalah di depan ini tulisannya for gitu. Di dalam kondisi di sini terbagi menjadi 3. Ada yang di sini 1. Terus ini kondisi keduanya, ini kondisi ketiga gitu, dan fungsinya berbeda-beda, teman-teman. Jadi yang paling kiri ini adalah bisa dibilang variable start-nya lah. Di start loopingnya ini mau dimulai dari looping keberapa gitu. Ini gunanya yang paling kiri. Terus yang tengah ini digunakan untuk sebagai batasan gitu. Jadi batasannya looping ini akan terus berputar sampai berapa kayak gitu. Terus yang ketiga ini atau yang terakhir ini itu digunakan untuk menaikkan nilai di setiap loopingnya atau menurunkan nilai di setiap loopingnya. Jadi kan biasanya kalau misalkan kita looping itu kan setiap pemutaran itu harus bertambah tuh. Kayak misalkan ini awalnya 0, terus looping berikutnya jadi 1, looping berikutnya jadi 3 gitu kan. Nah, itu cara penambahannya dilakukan di sini gitu. Plus i gitu. Atau i plus sama aja. Kayak begini. Mungkin langsung aja kita ke contohnya kali ya. Misalkan di sini kita punya sebuah kata, halo. Kayak gitu. Lalu di sini kita ingin melooping dia misalkan sebanyak 5 kali. Nah, ini nanti ketika kita jalankan, aku buka ini lagi ya, CMB mana ya CMB-nya. Nah,
itu ketika kita jalankan CLS namanya for gitu kan, for. Nah, dia nanti akan melakukan looping sebanyak 5 kali. Nah, inilah gunanya for looping di dalam bahasa pemrograman C++. Jadi ketika kita ingin looping atau mengeluarkan kata gitu loh dengan banyak sekaligus, atau ingin menggunakan program yang isinya terus berulang-ulang, disitulah saatnya kita menggunakan looping. Nah, di sini kan kita ingin dia melooping 5 kali, maka dia akan melooping 5 kali. Nah, sebagai bukti, misalkan di sini aku akan menampilkan halo ke misalkan. Nah, kayak gini. Di sini aku masukin si variabel i-nya gitu, si angka i-nya. Jadi nanti setiap looping dia akan mengeluarkan halo ke i-nya sebanyak berapa kali gitu loh. Jadi setiap loopingan gitu. Nah, ini ketika kita eksekusi set, nah dia akan keluarin nih halo ke 0, halo ke 1, halo ke 2, halo ke 3, halo ke 4. Nah, inilah gunanya variabel for looping di dalam bahasa pemrograman C++. Dan ini bisa digunakan untuk banyak hal, kayak tadi bisa, atau mungkin di sini kita ingin apa ya? Misalkan di situ ada kasus gimana programnya itu ada program aritmatika, misalkan kita ingin menghitung jumlah akar, itu kan harus dihitung 2, misalkan 2 kali 2, 3 kali 3 gitu kan, diakar-akar terus kan. Nah, itu kita bisa menggunakan looping ini teman-teman, seperti itu. Atau mungkin contohnya di sini kita akan coba membuat programnya. Di sini kita akan coba membuat program. Halo, selamat datang di program. Misalkan kayak begitu. Silahkan masukkan nama Anda misalkan. Deadline ini nama misalkan kayak gitu. Set. Terus sini ada pertanyaan. Mau berapa kali nama Anda diulang? Kayak gitu misalkan. Set. Silahkan masukkan jawaban Anda misalnya gitu. Banyak sekali ya ke kanan. Nah, mau berapa kali nama Anda diulang gitu. Terus di sini kita masukin nih gitu. Berapa kali misalkan kita pakai i aja. Ini jangan lupa untuk masukkan variabel. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ingin menuliskan atau ingin menulis sebuah program atau codingan di bahasa C++, sebenarnya lebih enak ketika teman-teman itu tulis dulu codingan di bawahnya gitu. Dan nanti ketika kita dapat variabel, baru si variabel ini dideklarasikan di atas ini gitu. Itu lebih enak. Nah, gitu. String name, nama gitu. Lebih enak kan? Jadi lebih tersusun seperti itu. Jangan i deh, ini n aja. N. Sini di 5 ini kita akan ganti 5-nya ini sebagai n gitu. Dan di sini dia akan mengeluarkan nama kalian. Kita panggil nama di situ. Set n lain. Nah, nanti jalannya program di command prompt adalah dia akan menampilkan ini dulu nih. Halo, selamat datang di program gitu. Terus silakan masukkan nama Anda. Nah, nanti kita akan masukkan nama kita gitu, dan nama kita bakal disimpan di dalam variabel string ini. Terus di sini ceritanya ada kasus di mana si program ini meminta nama kita ini bakal diulang berapa kali gitu, bakal dipanggil berapa kali. Nah, kita masukkanlah jawabannya di sini. Nah, ini nanti akan bertindak sebagai batasan. Misalkan kita ingin masukin 5 kali, maka n ini nilainya akan 5 gitu, dan dia akan melooping sebanyak 5 kali gitu. Nah, ini program. Maka kita jalankan ya. Set gitu. Halo, selamat datang di program. Saya masukkan nama Anda, misalkan admin atau dunia coding misalkan. Set. Mau berapa kali nama Anda diulang? Misalkan kita ingin ulang 10 kali. Set. Nah, maka si dunia coding ini akan berulang 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Nah, itulah
fungsi atau hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan for looping. Mungkin untuk ya kasusnya bisa kita buat apa aja di for looping ini, atau for looping ini bisa dilakukan untuk apa aja, itu akan kita pelajari di episode selanjutnya. Jadi yang teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, silakan untuk menonton dulu ya di playlist kita di Dunia Coding. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan langsung aja tanyain di kolom komentar. Mungkin sekian dari aku, dan salam tukang.